Tunggu. Jangan di-scroll dulu. Cuma butuh 1 menit, tapi informasi ini bisa nyelamatin rumah atau bahkan nyawa kamu. Kita mau bahas soal kebakaran minyak di dapur dan gimana reaksi pertama kamu itu jadi penentu segalanya. Coba deh, jawab jujur dalam hati. Kalau wajan di depan kamu tiba-tiba kebakar, apa yang refleks kamu lakuin? Langsung ambil air atau panik cari kain basah? Pilihan kamu dalam 3 detik pertama itu krusial banget. Yuk kita bedah bareng-bareng mana yang benar dan mana yang justru bikin bencana. Oke, kita mulai dari kesalahan paling umum, paling fatal, dan paling banyak dilakuin orang. Pakai air. Saya ulangi sekali lagi ya, biar benar-benar nempel di kepala. Jangan pernah sama sekali pakai air buat mademin api dari minyak panas. Ini bukan sekedar saran, ini aturan mutlak yang nggak bisa ditawar. Kenapa sih air sebahaya itu? Gini loh penjelasannya. Air itu massa jenisnya lebih berat dari minyak, jadi pas disiram, dia bakal langsung nyemplung ke dasar wajan yang panasnya minta ampun. Nah, di dasar itu, air langsung mendidih dan berubah jadi uap dalam sekejap mata. Dan ini angka yang bikin merinding. Siap? 1 tetes air itu bisa mengembang sampai 1.700 kali lipat pas berubah jadi uap. Ledakan uap inilah yang melempar minyak yang lagi terbakar ke segala arah. Hasilnya, bola api raksasa yang bisa langsung ngabisin dapur kamu. Oke, air udah jelas ya, blacklist. Tapi, gimana dengan bahan bubuk lain yang ada di dapur? Kayak tepung terigu misalnya. Nah, ini dia nih, jebakan maut berikutnya yang sering banget orang nggak sadar. Coba deh lihat perbandingan ini. Baking soda atau garam, oke lah bisa dipakai buat api yang kecil banget. Tapi lihat tuh, tepung terigu. Statusnya apa? Sangat berbahaya. Lu kok bisa? Padahal sama-sama bubuk kan? Jadi begini ceritanya. Waktu kamu lempar tepung ke api, partikel-partikel halusnya itu langsung nyebar di udara, ngebentuk awan debu. Nah, awan tepung ini di tengah panas api, sifatnya jadi kayak bensin, gampang banget meledak. Jadi, niatnya mademin api, malah kayak ngelempar bom mini ke wajan. Oke, udah cukup ya bahas yang salah-salahnya. Sekarang, gimana cara yang benar, yang tenang, dan yang paling efektif? Kuncinya simpel banget. Jangan dilawan apinya, tapi cekik apinya dengan cara ngilangin pasokan oksigen. Hafalin 3 langkah emas ini. Pertama, yang paling utama, matiin kompornya, stop sumber panasnya. Kedua, jangan panik dan jangan coba-coba mindahin wajahnya. Bisa-bisa minyak panasnya tumpah dan apinya malah nyebar kemana-mana. Ketiga, dan ini yang paling penting, tutup apinya. Tapi milih tutupnya juga nggak boleh asal ya. Paling bener itu pakai tutup dari logam atau kalau darurat pakai loyang kue juga bisa. Jangan, sekali lagi, jangan pernah pakai tutup kaca. Perubahan suhu yang ekstrim bisa bikin tutupnya pecah berkeping-keping. Nah, kalau udah pecah, apinya malah dapat asupan oksigen baru. Makin gede deh. Ada catatan kecil nih. Kalau apinya itu benar-benar baru nyala dan masih kecil banget, kamu bisa coba taburin baking soda atau garam yang banyak. Tapi ini cuma buat api yang super kecil ya. Kalau apinya udah agak besar, lupain cara ini dan langsung balik ke metode utama, tutup pakai logam. Ini nih sisi keren dari sains di dapur. Pas kena panas, baking soda itu ngeluarin gas karbon dioksida. Karena CO2 itu lebih berat dari oksigen, dia bakal turun dan nyelimutin api. Bener-bener kayak dicekik sampai kehabisan napas dan akhirnya padam. Keren kan? Oke, kompor udah mati, wajan udah ditutup rapat. Selesai dong urusannya. Tunggu dulu. Justru di fase ini, banyak orang bikin kesalahan terakhir yang bisa berakibat fatal. Fenomena ini punya nama loh, namanya reflash. Jadi gini, meskipun api di atasnya udah nggak kelihatan, minyak di dalam wajan itu masih panas banget. Kalau kamu buka tutupnya kecepatan, oksigen bakal langsung masuk lagi, dan apinya bisa nyala lagi seketika tanpa perlu disulut. Jadi, aturan emas terakhirnya adalah sabar. Biarin aja wajan itu tertutup rapat minimal setengah jam. Biar minyaknya benar-benar dingin. Jangan penasaran, jangan coba-coba ngintip, anggap aja lagi nggak ada apa-apa, diemin aja. Oke, materinya lumayan padat ya. Biar gampang diingat, ayo kita rangkum poin-poin paling penting yang wajib kamu hafal di luar kepala. Ini beneran bisa jadi pembeda antara insiden kecil dan sebuah tragedi. Oke, jadi intinya gini. Yang haram hukumnya, air dan tepung. Yang wajib dilakukan, matikan kompor, tutup pakai logam, tunggu sampai adem. Dan yang paling penting, kalau kamu ngerasa apinya udah nggak terkendali, jangan sok jadi pahlawan. Langsung keluar rumah, selamatkan diri, dan telepon pemadam kebakaran. Nyawa kamu jauh lebih berharga. Ilmu kayak gini terlalu penting buat disimpan sendiri. Coba deh tulis di kolom komentar, apa kamu pernah ngalamin insiden ini atau tahu cara aman lainnya?
Terus yang paling penting, bagikan video ini ke keluarga dan teman-temanmu. Satu kali share dari kamu, mungkin banget bisa mencegah bencana di dapur orang lain. Tetap aman ya.